Halo semuanya, gue Texpedia. Jadi ini adalah episode pertama dari series Flipping PC hingga cuan 100 juta rupiah. Jadi ini adalah series dimana gue bakal bikin video tentang PC rakitan, dimana gue bakal ngehunting, ngerakit, jualnya kemana, cuannya berapa, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bisa cuan 100 juta rupiah. Disclaimer dulu, tujuan dari series ini adalah pure untuk entertainment, nggak ada niatan flexing dan lain sebagainya. Gua cuma terinspirasi dari YouTuber luar seperti Elijah Slap dengan kontennya yaitu Flipping PC Until I Buy a House, atau konten dari Jax Tech Turf di mana dia emang ada company jual beli PC pre-built dengan kontennya yaitu rakitan PC budget. Gua pribadi emang suka nonton konten mereka berdua, jadi gua ngerasa kayaknya bakalan seru aja kalau gua bisa bikin konten seperti itu dengan versi gua dan cara gua sendiri. Untuk rulesnya gampang, gua bakal hunting part-part yang gua butuhkan di Facebook ataupun marketplace lainnya, kemudian gua bakal rekam dan gua jadikan konten, kemudian bakal gua tes, gua jual, dan kita bakal lihat butuh waktu berapa lama hingga bisa cuan 100 juta dari jual beli PC ini. Gua berharap series ini bisa berjalan dengan baik supaya bisa ada season-season berikutnya. Jujur gue belum tahu cuannya mau diapakan, apakah gue juga bakal beli rumah seperti Elijah Slap, ataupun gue bakal sewa studio biar gue bisa lebih fokus ngonten, ataupun gue bakal bikin company PC pre-built seperti Jax Tech Turf. Jujur gue belum tahu, jadi bagi kalian yang ada ide yang lebih baik, kalian bisa bantu gue komen di bawah. Oke, jadi gua rasa itu aja intro untuk episode pertama kita. Sekarang kita bakal langsung mulai aja videonya. Oke, jadi kita mulai dari list komponennya dulu. Jadi gue pengen cerita sedikit dulu kalau gue beli komponennya itu campur-campur dari beberapa tempat ya. Jadi untuk motherboard, prosesor, RAM, dan power supply, itu gue dapat deal yang solid banget dari Facebook Marketplace yang sellernya kebetulan gue kenal karena pernah beli GPU sama dia sebelumnya. Keempat item tersebut gue beli di harga 1,4 juta aja, dan habis ini gue bakal breakdown harga per part-partnya beserta komponennya apa aja. Oke, yang pertama mulai dari motherboardnya gue pakai dari Asus Prime H310ME dengan chipset H310. Soketnya udah LGA 1151, support CPU Intel generasi 8 dan 9, memiliki 2 slot RAM dan 1 slot SSD NVMe 3.0. Untuk motherboardnya di sini gue anggapannya dapat di harga 500.000 aja. Untuk prosesor di sini gue pakai dari Intel i5 9400F, CPU 6 cores dan 6 threads dengan boost clock hingga 4, GHz dengan TDP yang cukup kalem di 65 watt aja, masih cukup gampang dijinakkan dengan stok coolernya Intel. CPU ini gue anggap dapat di harga 500.000 rupiah juga. Nah, untuk RAM di sini gue dapat konfigurasi yang agak unik dan ini emang bawaan dari seller sebelumnya. Jadi di sini gue pakai RAM dari tim Elite dan RAM polosan dari SK Hynix. Kapasitasnya sama-sama di 8 GB dan speednya sama-sama di 2666 MHz. Dan untuk latensinya pas di BIOS sih gue cek udah otomatis ngikutin punyanya si tim Elite di 1943. Nah, untuk RAM-nya di sini gue anggapannya dapat di harga 200.000 aja. Untuk part paketan terakhirnya adalah PSU dari Corsair tipe CV550. Udah bersertifikasi di 80 plus bronze dengan kapasitas yang lumayan besar di 550 watt, jadi masih aman juga kalau ada rencana upgrade ke depannya. Dan PSU ini udah dilengkapi dengan 5 jenis proteksi. Untuk PSU-nya gue anggap dapat di harga 200.000 aja. Jadi total paketan dari 4 item tersebut ada di harga 1,4 juta rupiah. Berikutnya untuk storage, gue pakai dari copotan stok PC pre-built gue yaitu Adata SX 8200 Pro dengan kapasitas 256 GB. SSD ini udah menjadi salah satu SSD terbaik dan terkencang untuk PCIe generasi 3.0. Udah dilengkapi teknologi 3D NAND flash dan kecepatan read dan write yang paling mentok juga untuk generasi 3.0. Untuk SSD ini gue dapatnya dulu di harga Rp250.000 aja. Next, untuk main komponen dari PC ini, GPU-nya gue dapat dari Tokopedia yaitu GTX 1660 Super 6GB dari MSI. Gue lumayan suka dengan GPU ini karena ini adalah salah satu opsi GPU budget 1 jutaan terbaik yang bisa kalian dapatkan. Dan GPU ini emang lumayan terkenal dengan performanya yang sangat decent untuk dipakai gaming di resolusi 1080p. Untuk GPU ini gue dapat di harga Rp1.550.000 aja, dan gue rasa kalian juga bakal puas nanti setelah nonton video benchmarknya. Untuk fan casingnya di sini gue pakai Deepcool CF120 ARGB yang langsung satu pack dapatnya 3. Fan ini juga comotan dari stok PC pre-built gue sebelumnya. Kelebihan dari fan ini, dari paket pembelinya udah dikasih PWM fan splitter dan ARGB controller SATA yang tinggal dicolok ke PSU kita nanti. Untuk fan ini gue dapat di harga Rp300.000 aja. Terakhir untuk casingnya gue pakai dari Cube Gaming Ventus, sebuah casing MATX yang desainnya gue pribadi juga suka karena minimalis, lumayan compact juga untuk ukurannya.
Casing ini bisa dipasangin hingga 5 fan, support GPU dengan panjang 280mm, dan gua dapat casing ini di Facebook Marketplace dengan kondisi yang sangat mulus. Harganya juga murah banget di harga 300.000 aja. Jadi itu dia list dan harga komponen dari episode pertama jual PC hingga cuan 100 juta rupiah. Untuk total build-nya ada di harga 3.800.000 rupiah, dan PC ini udah kejual di harga 5.550.000 rupiah. Jadi untuk rakitan pertama gua, total profitnya ada di 1.750.000 rupiah. Yang menurut gua sih lumayan juga cuannya karena hampir 50% dari modal yang gua keluarkan, karena gua dapat beberapa deal yang lumayan solid, jadi otomatis cuannya jadi lebih tebal, dan gua jualnya itu di luar Pulau Jawa. Di daerah gua emang harganya lebih tinggi ketimbang daerah Jawa dan sekitarnya, jadi bagi kalian yang pingin ikutin racikan gua di sini, kalau kalian rajin hunting di marketplace dan full pakai komponen second, harusnya kalian bisa dapat di kisaran 4,5 hingga 4,8 juta aja. Tapi untuk harganya sih semua kembali ke pemilihan komponen kalian. Kalau misalnya kalian ganti kapasitas SSD, atau upgrade CPU cooler menjadi model yang tower, atau bahkan liquid cooler, atau bahkan ganti casing dan fan yang sesuai selera kalian, tentu saja harganya bisa bervariatif dan mungkin jadi lebih tinggi lagi. Tapi itu semua kembali ke kalian masing-masing, tinggal disesuaikan dengan selera dan kebutuhan kalian. Nah, sekarang kita lanjut untuk gaming benchmarknya. Gua udah tes PC ini dengan 20 game, dan sesuai yang gua bilang tadi, harusnya kalian juga bakal puas dengan performa PC budget yang satu ini, karena jujur gua sebelum ngetes nggak nyangka juga dengan hasil benchmarknya. Game pertama kita mulai dari Cyberpunk yang menjadi game favorit gua untuk dipakai benchmark, karena game ini cukup memberikan gambaran performa yang overall dari sebuah PC gaming. Di preset high dengan FSR quality auto on, PC ini mampu mendapatkan average di 62 fps, yang jujur awalnya gua juga gak nyangka bakal tembus di atas 60 fps. Gua pikir nih paling dapatnya di kisaran 50 hingga 55 fps, yang sebenarnya sih udah smooth-smooth aja. Kita juga gak bakal ngerasain perbedaan yang signifikan dibandingkan 60 fps. Tapi tetap aja performanya lebih dari ekspektasi gua untuk PC di harga 3,8 juta aja. Dan kalaupun gua dapat PC ini di kisaran 4,5 jutaan sebagai user, gua tetap ngerasa PC ini PC yang worth it, karena bisa main game Cyberpunk dengan preset high dan di atas 60 fps itu udah performa yang solid banget. Karena kalian tahu sendiri kalau game ini adalah game yang terkenal cukup berat, jadi harusnya PC ini juga bakalan aman untuk dipakai main ke game lain dengan lancar-lancar aja. Death Stranding dengan preset very high tanpa upscaling sedikit pun, PC ini mampu mendapatkan average di 100 fps, yang jujur gua juga gak nyangka bisa tembus sampai setinggi itu. Apalagi grafik game ini memang udah bagus, dan gua juga tesnya pakai preset very high. Jadi sekali lagi sebuah performa yang sangat solid dari PC budget yang satu ini. Forza Horizon 5 dengan preset medium dan ray tracing medium, PC ini mampu menghasilkan average di 82 fps. Karena ini adalah game racing, jadi gue sengaja nurunin grafiknya ke medium, karena pergerakan screen yang cepat lebih memberikan smoothness ketimbang grafik quality. Jadi gue rasa medium itu lebih balance karena kita dapat FPS yang lebih tinggi, tapi grafik quality-nya tetap bagus, gak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan preset high. Ghost of Tsushima dengan preset high dan FSR quality auto on, di sini mampu menghasilkan average di 65 fps. Lagi-lagi sebuah gaming experience yang smooth untuk game di modern title. God of War dengan preset high dan FSR quality 0,3, di sini mampu menghasilkan average di 60 fps. Gua udah tes juga kalau tanpa upscaling, PC ini mampu mendapatkan average di 52 fps, yang jujur aja sih menurut gua gak kerasa perbedaannya kalau gua gak nyalain MSI Afterburner, or at least kalau berasa pun gak bakal kerasa signifikan lah, karena ya 52 fps itu udah termasuk gaming experience yang cukup smooth. Jadi ya kalaupun kalian gak mau pakai upscaling, PC ini juga raw performance-nya masih oke banget. Horizon Zero Dawn dengan preset high dan tanpa upscaling, PC ini mampu menghasilkan average di 72 fps. Red Dead Redemption 2 dengan resolusi 1080p dengan settingan all high, PC ini mampu mendapatkan average di 59 fps. Ya bisa dianggap 60 fps lah kalau kita masukin margin of error-nya. The Witcher 3 dengan preset high dan FSR quality, PC ini mampu mendapatkan average di 63 fps. Dan untuk game kompetitif, gua coba tes di map benchmarknya Counter-Strike 2 dengan settingan low dan FSR balance auto on. Kita mendapatkan average di 187 fps, dan untuk Valorant settingan low gua mendapatkan average di kisaran 170-an hingga 190-an, hampir 200 fps. Dan ini dia hasil benchmark untuk game lainnya. Kalian bisa pause kalau mau lihat detail settingan grafiknya beserta average FPS-nya. Overall, gue sangat puas dengan performa PC budget yang satu ini, dan gue harap kalian juga puas dengan performanya. Sekali lagi, mengingat harganya yang masih sangat affordable di kisaran 3,8 hingga 4,5 jutaan aja. Ya, kalaupun gue dapat di 4 jutaan ya gak apa-apa lah ya. Menurut gue juga masih oke banget kalau kita cuma pakai gaming di resolusi 1080p, performa itu masih solid banget.
Jadi gimana menurut kalian performa dari PC rakitan episode pertama dari series jual PC hingga cuan 100 juta rupiah ini? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah jika kalian suka ada seri seperti ini ke depannya. Dan kalaupun jika kalian ada masukan yang lebih baik yang bisa gua tingkatkan dari episode ini agar series ini bisa berjalan dengan lebih baik juga untuk ke depannya, langsung aja komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten gua berikutnya. Gua Texpedia and I'll see you guys on the next one.